Wabtagi wa ibtagi kan Ya, gitu kan. Nah, ya, ibtagi itu menurut Pak Muzamil di surat itu, di ayat itu fi'il amr apa bukan? Fi'il amar. Fi'il amr. Selama ini terjemahannya nggak ada amarnya loh. Iya. Ya, ya. Gimana? Ya, nek soal dulu terjemahan kan ora perlu nahwu sorof kan ya. Wabtagi. Selama ini terjemahannya adalah di dalam rangka atau dalam proses atau apapun bahasanya mencari akhirat, mencari yang diberikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah di akhirat nanti kan itu. Ya. Padahal wabtagi itu perintah, itu bukan informasi, ya, itu informasi. Jadi sekarang saya tanya, apakah ada pembangunan suatu negara yang berorientasi akhirat? Tidak ada. Meskipun Arab Saudi, apakah ada cita-cita hidup manusia yang berorientasi akhirat? Semua kan pembangunan dunia. Dadi duwe iko. Jadi sebenarnya kita ini kafir enggak seluruh dunia ini? Rata-rata ini. Rata-rata kafir. Meskipun kita tidak mengkafir-kafirkan orang, tapi mohon disadari sesungguhnya kita sedang mengkufuri Allah habis-habisan. Sangat mendasar, sangat mengakar, dan total kita mengkafiri Allah. Gak ada loh mas, benar-benar gak ada. Apakah tercermin dari pidato semua presiden di dunia atau perdana menteri yang menunjukkan bahwa dia percaya akhirat? Tidak tercermin. Coba kasih saya teks pidatonya semua presiden yang kumpul kemarin di PBB apa dimanapun yang mencerminkan bahwa dia satu, percaya akhirat, dua, mengorientasikan pembangunan bangsanya untuk keselamatan akhirat, untuk kesejahteraan akhirat. Dole ono siji. Jadi aslinya kita kan memang kan bener iblis ini. Begini caranya. Kan dulu iblis sudah ngomong seperti itu. Nah, kayaknya bener mereka. Nah, teman-teman sekalian, maka Ma'iyah juga jangan suruh-suruh untuk memperbaiki dunia. Kita sekarang baru memperbaiki diri kita, syukur-syukur nanti oleh Allah diizinkan dan dipasang untuk ikut memperbaiki dunia. Ini kita belum lulus. Bagaimana mungkin mas? Misalnya gini deh, Pak Muzamil jadi Menteri Agama, paman ya, Pak Musa menjadi Mendikbud, ya. Mas Herman jadi Menteri Perhubungan karena urusannya terminal. Ya, misalnya ya. Sekarang gini mas, umpama saya disuruh mimpin Indonesia. Pendapat saya dengan pendapat seluruh bangsa Indonesia, termasuk kaum intelektual, para rektor, dosen-dosen, itu tidak sama mengenai maju dan mundur. Bagi mereka maju itu begini nih, bagi saya bukan, ini bukan maju. Terus supaya saya sukses, apakah saya harus nuruti pendapat mereka ataukah saya menjalankan pendapat saya? Maka kalau saya mau melakukan itu, kita akan bertentangan. Saya akan dikutuk orang se-Indonesia. Betul enggak? Gagasan atau pandangan saya mengenai maju kui piye, mundur kui piye, mandek kui piye. Sukses itu apa? Ya, yang bagaimana, gagal itu yang bagaimana. Bagi saya, bagi mereka sukses kok. Bagi saya kegagalan. Terus bagaimana saya memimpin orang yang pendapatnya berbeda dengan saya? Tentang perubahan juga berbeda. Bagi saya perubahan itu begini-begini, bagi hampir semua bangsa Indonesia, perubahan adalah Anda menjadi lebih kaya gitu toh. Ngaku wae, ngono kuwi toh. Ning sepele ngono kuwi. Maju mundur, kaya miskin, baik buruk, benar salah. Hampir semuanya kita bertentangan, betul enggak? Terus aku suruh mimpin orang yang pendapatnya bertentangan dengan saya. Kapan saya akan bisa sukses? Pasti bertengkar sama mereka. Oleh karena itu saya berpihak kepada Anda, berpihak kepada anak-anak muda yang mau belajar kembali, berpihak kepada generasi yang katanya milenial itu untuk ribut, hard reset, tidak hanya soft reset, tidak hanya respring, tapi hard reset. Tidak hanya, kalau ribut kan tidak berubah apa-apa. Hard reset.
Nah harusnya ini bahkan mungkin lebih dari itu, karena underdeal-nya juga harus diganti, struktur si CPU-nya juga harus diganti. Nggak begini negara itu menurut saya. Menurut Anda begini ya, bagaimana saya mau kerjasama dengan Anda? Nah saya tidak akan memaksa Anda, tapi mari kita belajar bersama untuk tidak terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan. Meskipun demo itu besok bisa menjatuhkan presiden, terus rumangsamu berikutnya siapa? Siapa sih? Itu gimana coba? Kalau ada orang tanya kepada saya, Cak Nun maju, oke, saya pesan bikinkan kabinet saya. Siapa menteri perekonomiannya, siapa menteri perdagangannya, siapa menteri agamanya, kasih saya. Nah iso kok. Tidak akan bisa. Maka tidak ada kemungkinan kecuali wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita taat kepada perintah itu, karena memang kadang-kadang kalau Kiai NU kan nggih napa nggih gitu ya. Ya. Itu kan secara demokrasi budaya kan tidak baik ya. Kan harus ada nggih tamboten. Tapi kalau ngelihat wabtaghi, memang satu-satunya jalan adalah pergi ke akhirat. Karena hidup kita sekarang ini kan kita kan orang luar negeri. Dalam negeri kita kan surga. Kan Mbah Adam kan di surga. Terus karena suatu kesalahan kemudian dihukum di Alcatraz, Nusa Kambangan, yang namanya bumi ini, kan begitu. Nah kita ingin selesai dari hukuman itu balik ke kampung halaman kita, yaitu surga. Itu orang surga kita. Sekarang kita disuruh keluar negeri sebentar, jadi TKI dan TKW, kan begitu. Nah satu-satunya jalan adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Nggih napa nggih? Nggih. Ya tak? Nggak ada mbotennya. Makanya nggak bisa buang sampah, dibuang kemana? Dibuang kemana? Emang ada tempat untuk buangan? Allah tidak menyediakan segala sesuatu untuk batil. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Oke, itu satu. Jadi itu perintah itu. Meskipun tidak pernah dinisbahkan sebagai amr, sebagai fi'il amr selama ini. Ya. Paling tidak yang sampai ke masyarakat itu bukan amr, itu cuma informasi. Ya tak? Akhirnya betul-betul seluruh manusia di dunia rata-rata tidak ada yang berpikir akhirat. Jelas. Sampai kita pun sering kali tidak berpikir akhirat. Makanya dunia tidak berani, kita tidak berani meremehkan dunia. Kita pikir dunia itu penting banget, hebat banget gitu. Padahal saya merelakan semua hak dunia saya tanpa saya gelo, tanpa saya melongkok. Saya punya jasa sangat banyak dalam urusan keduniaan selama 66 tahun, tapi saya tidak pernah memikirkan orang akan mengetahui atau apalagi mengakui saya. Ora paten. Pokoknya aku Rene, aku ketemu kowe, aku membangun masa depan, aku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku yakin engkau datang ke sini ini yang mendatangkan adalah Allah sendiri, bukan saya. Ya, maka selawat tadi ma'atakallahu daral akhirah sudah jelas dan ya. Nah sekarang Pak Muzamil, sekarang saya tanya murni nih pertanyaan saya kepada Kiai Nahdlatul Ulama. Wala tansa nasibaka minad dunya selama ini diartikan gimana? Dan kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Kenapa disebut bagian? Karena pikirannya sudah materialistik. Nah, Qur'annya ngomong bagian apa tidak? Tidak. Kan jangan lupa nasibmu dari dunia, bukan di dunia. Betul. Bukan wala tansa nasibaka fid dunya, tapi wala tansa nasibaka minat dunia. Kalau ada min ada ilah, kalau ilah. Ada dari ada ke. Betul. Masuk dari kanok ke nih. Padha karo lanang kanok wedo, wedo kanok lanang itu selapo. Suntak-suntik to ae. Iya. Ya, kan gitu ya. Jadi kan urusannya bukan di dunia, tapi dari dunia. What is the difference? Apa bedanya? Saya dari Jogja ke Jakarta. Tujuan saya adalah Jakarta. Jadi
Jadi saya tidak akan bangun yang enggak di Jogja tuh. Yang penting saya sampai Jakarta. Gak bisa mangkat, gak bisa ke sana jadi. Sekarang semua orang kan tujuannya dunia, maka dunia dibangun habis-habisan seolah-olah dia akan makan dunia seumur hidup, seolah dia tidak akan mati. Padahal begitu dunia terbangun, wis rande untu, wis ra iso mangan kacang, wis loro asam urat, gitu. Oke, sekarang kita urus substansi yang terakhir. Darinya jelas ya. Jadi ini urusannya, kalau Anda beli tiket ke Jakarta, pikiran Anda kan Jakarta, jalannya, dan tidak mikir Jogja. Jogja kan tempat keberangkatanmu. Minat dunia, min Jogja ila Jakarta. Jelas ini ya. Jadi selama ini kita salah orientasi kita, maka kita bikin universitas yang tidak efektif. Nanti suatu hari universitas akan mati karena orang cari ilmu tujuannya cari kerja, kan gitu. Bahkan orang memilih fakultas yang dipilih adalah fakultas yang kira-kira produktif untuk kekayaan. Tahu enggak? Yang laris adalah fakultas yang nanti kerjaannya adalah banyak duitnya, kan gitu. Misalnya kamu jadi dokter, ternyata tujuannya bukan menyembuhkan orang, tujuannya untuk menjadi kaya. Jadi kamu itu sudah dari dunia sama nasib, gak ada hubungannya sama fadilah. Emang main-main Allah bikin sesuatu jadi cacing, bikin sesuatu jadi burung, emang main-main? Makanya wiridmu tadi, apa hasibtum annama khalaqnakum abadan. Apa kamu pikir aku bikin kamu itu main-main? Dan sekarang semua pemimpin main-main kepadamu, sedangkan Allah tidak main-main. Wiridkan itu. Supaya engkau tidak sibuk lomba terbang, ya tak? Iya. Kita tidak peduli sama ciptaan Allah, tidak peduli sama idenya Allah. Kayak nggak kon dewe ae. Emang kamu bikin sendiri kepalamu? Emang kamu bikin sendiri kelaminmu? Emang kamu bikin sendiri apapun yang ada pada kamu? Sekarang kan bikinan Allah. Dan orang yang setia yang bikin kan punya maksud. Wong lukisan bikin lukisan aja, dia punya hak mutlak atas lukisan itu. Masa ono lukisan ngecat dewe? Masa ono sepeda motor melaku dewe? Wong pinjem sepeda motor saja, yang menentukan boleh tidak bolehnya itu yang punya, bukan yang pinjam. Sama kan cuman dibikin sama Allah dan cuman dipinjemin kok tangan. Nah, tangan untuk apa? Sekarang seluruh dunia mengatakan this is my right. I want to do what I have to do. I'm doing what I want to do. Saya akan lakukan apa yang saya inginkan. Loh, kamu kok punya keinginan? Dan kamu tidak memiliki dirimu sendiri. Kapan kamu pernah memiliki dirimu sendiri? Untung Tuhannya itu Allah. Jadi jelas ya. Nasib itu bukan bagianmu di dunia, tapi ya apa yang Allah tentukan padamu. Jelas ya Mas? Dari dunia. Untuk bekalmu berangkat dari dunia ke akhirat. Loh, kalau kamu cacing kok fakultasnya mabur? Wong kamu macan kok fakultasnya cari suket? Ya ora gelem macan mangan suket. Wong kowe iki wedhus, lah kok jegok? Kan di dunia ini isinya kan wedhus jegok. Sekarang kan jegok yang paling populer tuh Mas. Medsos itu kan jegok kabeh tuh. Gitu loh. Manuk yang jegok, gitu, sembarang jegok saiki. Karena mereka tidak pernah menghormati Allah yang menciptakannya. Mereka tidak mau tahu mereka itu diciptakan sebagai apa, dengan komponen apa, dengan bakat apa. Kita maunya sendiri, kita penuhi nafsu kita sendiri, kan gitu Mas. Jelas ya.